Selamat pagi dan shalom sahabat Petra, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM. Bersukacita dan bersyukurlah karena kita boleh menikmati hari yang baru karunia Tuhan. Mari kita praktekkan mengasihi orang lain hari ini. Sahabat Petra, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur Klasis Solo untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat Petra, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan mengawali renungan Embun Pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, sungguh kami mengucap syukur atas karunia-Mu, anugerah hari yang baru, kehidupan yang baru di minggu Advent ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah, pagi yang sejuk, namun disaput mendung. Kiranya Tuhan tidak mengurangi semangat kami untuk boleh bersama-sama mensyukuri hari baru, kehidupan baru karunia-Mu. Kami menyerahkan hari akhir minggu atau malam minggu ini kepada Tuhan. Biarlah hati, jiwa, dan roh kami selalu diperbaharui, terlebih di minggu-minggu Advent, menyongsong Natal Tuhan Yesus, perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dan menyongsong kedatangan Sang Mesias yang kedua. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kami boleh membuka hati, jiwa, dan roh kami untuk menerima firman-Mu, mengerti dan melaksanakan amanat firman-Mu di hari ini. Kami menyerahkan pelayanan Embun Pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, yang selalu kami nantikan kehadirannya di dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat Petra, pada acara atau siaran Embun Pagi Radio Petra hari ini, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Injil Lukas pasal 9, ayat 1 ya sampai dengan yang ke-6. Dengan judul perikop, Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Berbahagialah kita yang menerima Injil Tuhan yang pagi hari ini kita terima melalui Injil Lukas. Sahabat Petra, tema renungan Embun Pagi pada hari ini adalah kekuatan dan kuasa itu dari Allah. Kekuatan dan kuasa itu dari Allah. Sahabat Petra, tentu kita menyadari bersama bahwa dalam kehidupan itu ada tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Atau apapun yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita tentu harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu dibutuhkan tenaga atau kekuatan supaya semua tanggung jawab itu dapat diselesaikan dengan baik
syukur dengan sempurna. Tentu kita mengerti sahabat Petra, tanpa tenaga yang cukup, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita itu sulit untuk diselesaikan dengan baik. Para pekerja tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dan hasilnya tentu tidak akan baik tanpa kesiapan tenaga yang cukup. Seorang pelajar yang harus mengerjakan tugas-tugas, ya sahabat Petra yang masih belajar, hari-hari ini tentu disibukkan dengan ujian akhir semester, ya, baik itu berupa ujian tertulis, ya mungkin juga ada ujian lisan, atau juga ada tugas-tugas akhir semester yang harus dikerjakan. Dibutuhkan tenaga yang cukup untuk itu, dan tidak hanya tenaga, tentu kemampuan, ya, termasuk kepandaian, ya, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah, sahabat Petra, semakin banyak tugas, semakin banyak pekerjaan, semakin banyak ya apa yang harus dilakukan sebagai kewajiban kita, tentu dibutuhkan semakin banyak tenaga, ya, kekuatan yang dibutuhkan untuk itu. Hari-hari ini saya sebagai dosen di salah satu kampus swasta menerima keluhan mahasiswa, ya, yang mengatakan, "Pak, kok ini begitu banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya, setiap mata kuliah memberi tugas ya di akhir semester ini, sehingga rasanya seperti tidak ada waktu lagi untuk bersenang-senang, untuk rekreasi atau mencari hiburan." Nah, sahabat Petra, ketegangan atau stres ya dalam mengerjakan tugas-tugas yang begitu menumpuk, begitu banyak, itu juga dipengaruhi oleh kesiapan kita, tenaga kita, kemampuan yang kita miliki untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas itu. Sahabat Petra, para rasul, para murid Tuhan Yesus ya, di dalam tugas mewartakan Injil juga membutuhkan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas panggilan Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Terlebih bahwa tugas tanggung jawab mereka adalah tugas ilahi, tugas yang dari Tuhan sendiri. Yang dihadapi adalah orang-orang baik yang sudah dikenal, terlebih begitu banyak yang tidak dikenal. Baik dari tingkat sosial ekonomi yang rendah ya sampai yang tinggi, baik dari sisi derajat kehidupan, ya, kemampuan, ya, berpikir dan sebagainya, itu yang dari tingkat rendah sampai yang tinggi. Tentu itu tidak mudah bagi para murid, bagi para rasul itu untuk mewartakan Injil. Di samping itu, ada situasi-situasi, ada kondisi-kondisi yang tidak mudah. Mereka menghadapi orang-orang yang lapar, mereka menghadapi orang-orang yang miskin, mereka menghadapi orang-orang yang sedang sakit, ya, dan juga ada orang-orang yang kerasukan setan. Nah, saudaraku, apa yang dikerjakan dan menjadi tanggung jawab para rasul, para murid dalam melaksanakan amanat menyebarkan atau mengabarkan Injil Tuhan itu tentu tidak mudah, sangat berat. Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan Allah sendiri. Disinilah firman Tuhan pada Injil Lukas pasal 9 ayat 1 tadi dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kalau kita tahu latar belakang para murid, ya banyak diantaranya adalah nelayan, orang-orang sederhana, kurang pendidikan atau bahkan tanpa pendidikan formal. Ya. Tetapi apa yang kita saksikan kemudian, para rasul, para murid itu mampu melaksanakan tugas pekabaran Injil itu dengan baik. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang-orang ditobatkan, banyak orang-orang diselamatkan dalam keyakinannya kepada Allah dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertanyaannya, mengapa kemudian mereka mampu melaksanakan tugas panggilan tanggung jawab itu? Tidak lain dari firman Tuhan pagi hari ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus memberikan tenaga
dan kuasa kepada mereka. Nah, dalam bahasa Jawa ini menarik ya. Karena apa? Ada kata yang tidak hanya tenaga ya dan kuasa, tetapi dikatakan di dalam Injil Lukas atau kitab suci bahasa Jawa, Lukas bab 9 ayat 1, demikian dikatakan firman Tuhan. Kacarito Gusti Yesus nimbali sekabate rolas padha kaparingan kasekten lan panguwasa misesani demit lan marasake leloro. Kasekten, saudaraku, kalau diterjemahkan letterlux dalam bahasa Indonesia itu kesaktian ya. Jadi tidak hanya tenaga ya, tapi tenaga yang luar biasa ya, kekuatan yang luar biasa, yang istimewa gitu ya. Dan kuasa ya, pemberian kuasa, mandat untuk melaksanakan amanat Injil Tuhan, mengabarkan kabar baik keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang mereka temui, masyarakat yang mereka jumpai dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kemudian dalam pekabaran Injil itu mereka mampu mengusir setan. Ini luar biasa, saudaraku ya. Ya, dalam kelakar anak-anak muda itu, ya biasanya mereka kalau lewat komplek makam pada malam hari itu mereka takut. Takut apa? Ya, takut hantu atau sebutan bahasa Jawanya demit itu ya. Nah, tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa kuasa dari Tuhan, ya orang akan takut ya pada hantu, pada setan. Tetapi dengan kuasa, kasekten, kekuatan dari Tuhan, ya para rasul dimampukan untuk mengusir setan itu dan juga menyembuhkan orang sakit. Zaman itu kan belum ada dokter ya, yang ada adalah tabib-tabib. Tabib itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dengan obat-obatan, dengan minyak dan sebagainya itu. Ya, waktu itu dengan jamu mungkin ya lebih tepat disebut begitu. Para rasul tidak punya kemampuan itu. Ya, mereka bukan tabib, tapi sahabat Petra, mereka dimampukan untuk menyembuhkan orang-orang sakit dengan kemampuan, kasekten, dan kuasa, panguwasa dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, sahabat Petra, saat ini konteks kita bukanlah para rasul. Kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah umat ya yang sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa, punya kemampuan, ya, punya kasekten lan panguwasa ya untuk mengatasi segala sesuatu. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari menerima amanat tugas ya. Yang pertama adalah tugas-tugas keseharian kita. Ya, sebagai pekerja, karyawan, karyawati, kita melaksanakan tugas sesuai dengan job deskripsi yang diberikan oleh pimpinan atau instansi. Sebagai pelajar, kita mendapat tugas dari guru, dari dosen untuk belajar, melaksanakan tugas-tugas pekerjaan, ya PR, ya maupun tugas yang lain. Nah, bagi para pensiunan purna tugas, apakah tidak ada tugas? Tentu ada tugas kehidupan di tengah keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu, dan lain sebagainya. Nah, demikian pula sebagai warga jemaat atau warga gereja, kita punya tugas untuk ya, bersekutu, untuk mewartakan Injil Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Pada minggu-minggu Advent ini adalah waktu yang baik kita mengingat akan tugas panggilan itu. Tugas panggilan untuk berbagi kesukacitaan menyongsong Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang berkuasa untuk ya menebus segala kesalahan dosa-dosa kita yang mengakibatkan buah dosa itu maut, ya menggantikannya dengan keselamatan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita amanat Injilnya seperti para rasul dalam konteks kehidupan kita secara sederhana. Di tengah keluarga mungkin ada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin juga
di tengah pergaulan kita, di tengah pendidikan kita, di tengah pekerjaan kita, ya, kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik dari Tuhan. Masa-masa Advent, menyongsong perayaan Natal ini, kita juga mendapat amanat pekabaran Injil itu. Dan terlebih dari itu, sahabat Petra, kita dipanggil untuk mewartakan kedatangannya yang kedua setelah kelahirannya yang pertama, kurang lebih 2024 tahun yang lalu, kurang lebih ya. Dan di sana kita menerima warta kabar baik bahwa Ia sanggup untuk mengangkat segala duka derita kita, untuk menggantikannya dengan sukacita. Dia berkenan membebaskan kita dari kuasa dosa, bahkan dari iblis, ya, sang raja kegelapan itu, untuk menggantikannya dengan keselamatan yang datang dari Dia. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kita percaya sebagai sumber kehidupan, keselamatan kita. Akhirnya sahabat Petra, percayalah, Tuhan Yesus Kristus akan menolong memampukan kita, menyelesaikan segala tugas kewajiban kehidupan kita, demikian pula menyelesaikan segala pergumulan hidup kita, rintangan, tantangan kehidupan, karena Dia berkenan untuk memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan, kasekten, lan panguoso kepada kita semua, orang-orang percaya kepada Dia, para pengikutnya yang taat dan setia akan amanat Injilnya. Amin. Saat teduh bagi kita, sahabat Petra, kita merenungkan firman Tuhan ini, membawanya ke dalam kedalaman hati, pikiran, perasaan, dan roh kita, dan akhirnya menjadikannya sebuah kekuatan besar untuk menjalani kehidupan, untuk menunaikan tugas panggilan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Pemberi kehidupan, ya Allah Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan. Ya Roh Kudus, penuntun kehidupan kami, yang senantiasa menerangi langkah perjalanan hidup kami di tengah dunia yang dicobai oleh berbagai kuasa gelap. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu, Injil-Mu yang boleh kami terima saat ini, yang meneguhkan iman kami, bahwa manakala kami melaksanakan tugas kehidupan, kewajiban, pekerjaan, studi, ataupun menyelesaikan segala pergumulan hidup, kami diyakinkan dengan firman-Mu bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, datang bagi kami sebagai juru selamat, berkenan mengaruniakan kekuatan, tenaga, bahkan kuasanya untuk boleh menyelesaikan semua tugas, tanggung jawab, kewajiban kami, bahkan juga dalam rangka menyelesaikan segala pergumulan hidup ini. Tuhan, kami menyerahkan diri kami, manusia yang terbatas di dalam keterbatasan manusiawi. Biarlah kami terus boleh menerima kekuatan, tenaga, dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus berkenan senantiasa menuntun kami untuk melekat pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, sehingga kami menjadi pemenang kehidupan, bahkan pemenang Injil yang mampu melaksanakan amanat Injil-Mu di tengah dunia ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini, segala tugas tanggung jawab kami, baik kami yang bekerja maupun belajar, baik kami juga yang berwira swasta, demikian pula kami yang ada di rumah karena sudah purna tugas, ataupun ibu-ibu rumah tangga, dan apapun dan siapapun kami saat ini, kami menyerahkan hidup kami kepadamu, kami melekat dengan sepenuh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat kami. Demikian ya Tuhan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Demikian sahabat Petra, acara Embun Pagi Radio Petra hari ini kiranya sungguh menjadi berkat bagi kita semua yang boleh menerima embun paginya yang sejati, yaitu firman Tuhan. Kiranya semua boleh membekali kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Selamat menunaikan tugas, selamat juga bagi para purna tugas, para pensiunan, para lansia yang boleh menikmati hidup hari ini. Tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang kurang bersahabat karena hujan yang begitu deras dan kadang cuacanya cukup ekstrim. Ya, tetap percaya bahwa Allah adalah pengendali kehidupan, pengendali semesta alam karena Dia adalah pencipta dan pemelihara semesta alam raya ciptaannya ini. Sampai jumpa pada malam nanti dalam acara doa malam Radio Petra. Akhirnya Tuhan memberkati sahabat Petra semuanya. Shalom, selamat pagi dan salam pirukun.